Roy Suryo, kamu makin hari makin kurang ajar ya. Makin hari kamu makin melampaui batas. Ya, Roy Suryo, saya tadinya hormat dengan kamu, sangat menghargai kamu. Kalau begini mencari sensasi terus, ini dampaknya dahsyat loh. Tadinya orang simpatik jadi nggak enak. Karena apa? Ilmu kamu terlalu, karena kamu punya ilmu, kamu terlalu songong dan sombong. Ya maaf ya, adindaku Roy Suryo yang terhormat. Ya, tolonglah jangan digoreng-goreng. Kalau kamu ingin tahu klarifikasi, asal jangan sembarang tuduh dan fitnah. Kau memfitnah orang, merendahkan orang untuk apa? Kalian nggak tahu siapa Bang Egy. Ya kalian dipanasin terserah lah. Ya gimana nih? Ya Bang Egy keren, nggak apa-apa, itu bagian dari perjuangan. Maju terus Bang Egy. Sensasinya. Sensasi luar Oke. biasa. Pakai topi koboi, pakai mobil mewah, walaupun mobil itu sebenarnya punya ponakannya Bun ya. Ya. Punya ponakannya. Tapi keren Bang Egy. Maju terus. Dia manas-manasin. Jadi mungkin ya, karena setiap hari Bang Egy itu di WA, Bang pinjam uang 1 miliar, Bang pinjam uang 3 miliar. Mereka terlalu merendahkan dan menghina Bang Egy, seolah-olah benar mendapat uang 100 miliar. Sekali lagi saya sampaikan, tolong buktikan sama kalian. Jika kalian bisa ngomong tanpa dapat siapa orangnya, berarti kalian penyebar fitnah, bisa dilaporin loh. Nah, tentang Roy Suryo, kamu nggak paham. Saya ini ada sertifikat restorasi justice, ya, dan saya juga mediator yang punya SK dari Mahkamah Agung. Jadi kalau kalian nggak paham, tanya saya, kan enak klarifikasi, ya kan? Seperti apa yang saya lakukan untuk SP3 dari Damai Lubis dan Egy Sujana. Tolong jangan, sekali lagi kalian jangan sembarang ngomong. Oh, tentang ada polisi aktif, itu kan saya menginginkan, saya yang meminta agar agar mereka dapat berkomunikasi dengan sana dan hilang dari negatif. Nanti ada gosip-gosip. Makanya kami anggap, saya menganggap polisi itu netral, membantu. Ingat, di restorasi justice itu ada, boleh kalau perkara itu masih di kepolisian, boleh kepolisian yang menjembatani atas kesetujuan para pihak. Kalau sudah kejaksaan, jaksa boleh melakukan RJ tersebut asal tidak ada penekanan dari para pihak. Kalau di pengadilan, sudah sidang masuk pengadilan, juga boleh di pengadilan. Baru pengadilan yang menentukan restorasi justice-nya itu, RJ-nya itu. Jadi itu semua sampai ke pengadilan kita masih bisa damai. Kan itu delik aduan. Jadi tolong jangan, kalau kalian nggak paham hukum, jangan kalian berbicara tentang hukum. Maaf ya, Pancasila itu ada 5. Itu Pancasila pertama ada sekitar 8 butir terkandung di dalam Pancasila itu. Kedua ada 6 butir. Ketiga ada 11 butir. Coba buka Pancasila yang 5 itu. Jadi ketika KUHP itu kalian bicarakan, yang contohnya pasal yang lama ya, 310, 311 yang lazim disampaikan orang. Itu pasal itu semua anak TK juga membaca artinya sama. Tapi bagaimana kita mentadaburkan hukum itu sehingga kita bisa menarasikan untuk kepentingan klien kita. Itulah, bangunlah konstruksi hukum itu dengan benar dan baik. Jangan hanya cuap-cuap sehingga tidak memikirkan kepentingan klien, sehingga kebablasan. Ada lagi, saya bersedia jika ijazah itu tidak asli, jika ijazah itu asli, tahan 100 tahun, penjarakan klien saya
Kenapa nggak dia yang dipenjarakan? Kan bego itu. Masa pengacara melebihi statementnya daripada klien, terus merugikan klien? Itu gila nggak? Jadi tolonglah, jangan memberi-beri pemikiran yang menegatif. Kalau kalian paham hukum, ya, coba narasikan dengan baik, ya, kepada semua pengacara dari tersangka yang 8. Bangun konstruksi hukum dengan benar, ya, kemudian narasikan demi kepentingan klien. Jadi kalian jangan merendahkan kami, menghina kami. Maaf, kalian masih di bawah saya semuanya cara berpikir, ya. Kenapa? Itu hanya pandai ngomong. Saya memang nggak pandai ngomong. Pandai ngomong, jangankan praktek teori aja kalian nggak paham. Saya belum pernah lah klien saya masuk penjara, ya, paling-paling damai. Kalau yang di dalam saya bisa upayakan biar dia bebas. Ini Bang Egy tentu saya upayakan supaya bebas dari perkara hukum berdasarkan banyak sekali dasarnya, banyak alasannya, termasuk rasa kemanusiaan karena Bang Egy sakit, ya, bukan mencari alasan karena dia sakit, tidak, ya. Mungkin itu, tolong jangan negatif. Itu mobil keponakannya lagi isi SPBU, kalau di sini SPBU lagi isi minyak, bensin atau minyak, ya, lagi isi, terus dia test drive. Dia bilang, dia manasin, dia bilang sama Isbul anaknya. Dia kan berangkat sama Isbul dan sama Ibu Ani istrinya. Dia bilang, hai, dadah. Nah, terus emang kenapa? Emang kenapa? Kok terlalu negatif thinking? Nanti kalian dapat kutukan dari Allah. Amal ibadah kalian pindah ke Bang Egy. Bang Egy mah tertawa saja. Dan semua yang kami lakukan sudah punya perhitungan yang dalam. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada cawe-cawe, tidak ada hal yang merugikan klien. Jadi jangan suuzon, jangan menilai. Urus diri kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan yang terbaik untuk klien kalian. Dan minta, ya, orang hukum jangan bicara tentang kepastian ijazah. Orang ahli jangan bicara narasi hukum. Kalian nggak ngerti, ya. Kalian nggak ngerti. Terima kasih. Jadi pun sebagai kuasa hukum Bang Egy menyatakan fakta sebenarnya bahwa itu memang mobilnya dalam kondisi Bang Egy menyetir, ya. Betul? Betul? Bukannya AIN atau apalah? Bukan asli. Asli. Kenapa dia mengirim ke Roy Suryo video itu dan akhirnya Suryo berpendapat? Ya karena dibilang Roy Suryo dia pengkhianat, pengecut, pecundang. Ya biar tahu sekalian. dapat duit gitu. Nah, dapat duit biar dia panas sendirian, nyatanya memang panas, malah dibuat viral. Jadi Egy Sujana ya bikin sensasi, tetap viral, tetap viral. Hari ini Egy Sujana is the best. Dengan the bestnya seorang Egy Sujana kan sebagai kuasa hukum menjebolin, tapi kan juga yang tadi sudah dijabarin oleh Bu Neti sendiri, Egy sudah dengan SP-nya 3-nya si Egy sudah itu cacat hukum, dibilang cacat hukum. Gimana menanggapinya? Makanya yang cacat cara dia berpikir, ya. Boleh kita duduk sama, kalau kalian nggak paham, ya boleh duduk sama. Ada yang bilang harus keputusan pengadilan, gila nggak tuh, nah, kan? Ini delik aduan kawan. Coba pelajari. Saya akan memperlihatkan nanti sertifikat, ya, Restoratif Justice. Saya seminar, ya, seminar Restoratif Justice itu RJ itu saya lihatkan. Dan saya juga punya kartu bahwa saya ini adalah mediator, ya. Nih, ya. Ini kartu mediator saya. Oh, bukan KTP, Bun? Bukan. Oh, KTP. Ini saya mediator, ya. Yaitu mediator non hakim, ya. Dan saya juga akan memperlihatkan nanti
sertifikat saya sebagai seminar di RJ. RJ itu Restorasi Justice, yang ada beberapa dosen, beberapa penegak hukum yang melakukan seminar itu. Nanti saya lihatkan, saya lupa siapa saja yang narasumbernya. Oke, dengan banyak narasi mengomentari dengan akhirnya Bang Egy ke Pinang dengan berobat, mukanya makin ceria. Nah, pendapat Bunda bagaimana? Apa memang Bunda sudah lepas dengan perkara yang sudah SP3 ini? Ada nggak kasih doa artinya dengan freshnya seorang Egy Sujana, Pak? Ya, hari ini dia menyampaikan bahwa dia telah dicek, general check ya, mungkin recovery gitu ya, terus nanti tindakannya kalau nggak salah saya Maret ya. Nah, itu mungkin yang saya tahu. Kenapa? Dengan viralnya itu dia puas sekalian aja. Makanya saya bilang, kapan perlu Pak Jokowi kemarin kan Bang Egy bilang tuh berobat, ini alamat yang akan saya berikan, tempat saya berobat. Mudah-mudahan Pak Jokowi nyusul ya Pak, berobat tempat Bang Egy. Kalau perlu ajak saya Pak, nganterin ke sana ya Pak, biar sekalian panas. Kita nggak pengkhianat, hanya menyampaikan kepentingan hukum. Kita tidak pengecut, tidak pecundang, ya. Itu makanya kemarin saya lihat itu drama juga akan memberikan sanksi etik kepada Pak Roy Suryo, ya. Makanya percayalah kalian ya, Tipa merasa dia punya buku udah merasa hebat ya. Nggak ada yang hebat. Kalau kita tahu Allah itu hebat, dibukanya aib kita, mungkin kita sehari aja nggak mau hidup di dunia ini. Jadi tolong, makin ada ilmu, kuatkan iman. Iman dan ilmu itu harus setara. Ada ilmu, tidak beriman, itu namanya sombong. Ada iman, tak berilmu, itu kosong. Ingat ya, jadi tolong, kita jangan saling saling tindih menindih, mencari kesalahan, padahal kita merasa benar gitu. Nggak ada yang bisa disalahkan dalam posisi ini. Semua izin Allah. Ingat kalian ya, izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi apapun. Buruk baiknya kehidupan kita, izin Allah. Kalau kalian orang Islam, titik itu. Dan jangan pernah kalian musuhi sekalipun berbeda pendapat. Dan jangan cari permasalahan sekalipun kalian tidak sepakat. Karena kesepakatan itu antara Pak Jokowi dengan Bang Egy Sujana sudah clear and clean, ya. Dan close case, clear, close. Oke, bicara clear atau close dengan Bunda Neti sebagai kuasa hukum, adalah nanti saya pertanyakan, ada salah satu gender juga mengasih support hebat bagi kuasa hukum Bang Egy. Tapi yang buat jadi pertanyaan, saya yang soal rubuhnya Rasulullah udah pecah kongsi ini, ada pro kontranya. Bunda menanggapi nggak? Kalau dalam hidup ini pro kontra harus. Saya sampaikan kepada Bang Egy, Bang, kita harus tegar. Kita ini dalam keadaan diperlakukan seperti ini, dihina, dicaci, dimaki, diteror. Mungkin ya, saya seorang perempuan tua ini rapuh. Walaupun saya kelihatan tegar, apalagi Bang Egy. Nah, dalam hal ini pro kontra silahkan, Allah yang maha tahu. Tapi jangan terlalu menghina ya. Saya cari kalian. Ya. Maksudnya pro kontra antara kubunya Roy Suryo nih, udah mulai pro kontra, udah mulai agak. Ya, kita kan tidak pernah bersama dengan Roy Suryo Ya, tim. maksudnya saat ini. Biarkan saja dia pro kontra. Mau pro dia, mau kontra, kita nggak ngurus. Maaf ya, kita selama ini nggak pernah bersama. Apalagi pernah Bang Egy coba sama, malah merasa dipecat, merasa begini. Padahal dasar awalnya itu dari Egy Sujana. Nah, saya bilang sama Bang Egy, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ingat ya, jadi jangan salah menilai. Jangan memilih antara aku dan dia. Silahkan kau pikir sendiri. Siapa yang berbuat apa, itulah risiko hukum. Ya, jangan saling menuding-nuding, merasa hebat, merasa pasti, merasa begini. Apapun kejadiannya,
semua kehendak Allah. Mau kita mati besok, mau kita di penjara besok, mau besoknya kita dibebaskan, itu kehendak Allah. Hari ini langkah-langkah hukum Bang Egy secara SP3 kita tidak pernah sombong. Kita tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan petunjuk. Jika ini mudaratnya lebih banyak, halangi ya Allah. Jika banyak manfaatnya, mudahkan. Alhamdulillah Allah mudahkan. Dengan kemudahan berjalannya SP3 Egy Sujana, tapi banyak juga melihat seorang kuasa hukum Egy Sujana Elidian nanti, ya kan, dan banyak juga support para praktisi hukum dengan keberanian, dan akhirnya dengan mengambil jalan lurus Egy Sujana SP3, yaitu Pak Jenderal mengasih jempol. Gimana? Apakah merasa sebagai pahlawan dalam posisi ini? Bunda? Saya nggak siapa-siapa, saya nggak merasa jadi pahlawan karena saya dalam hal ini ada sebuah alasan hukum yang mendalam terhadap Bang Egy Sujana, maka saya harus melakukan. Ibarat kata dua tokoh bangsa yang mau beradu seperti Iran nih, udah meletus, mau ditembakkan lagi, tembakan masing-masing mau prak. Itu kita damaikan. Kedamaian lebih indah. Tidak ada kami pengalian isu. Oh katanya ada sedang melaporkan, terus kita langsung ini. Enggak. Kami nggak pernah mau tahu dengan apa yang kalian lakukan dan urusannya apa. Kami tidak pernah mau tahu. Khusus saya dan Bang Egy. Kadang-kadang kita ke mall makan. Kadang-kadang ada klien sampai ke Riau, sampai kemana-mana. Jadi kita urus sendiri-sendiri. Jangan kalian usik kami apa yang kami lakukan. Ya, sekarang udah ada Bang Damai bersama Damai Hari Lubis, Egy Sujana, dan saya yang pelaku utama dalam persoalan ini. Kenapa saya bawa polisi? Supaya tidak ada fitnah bahwa kami dapat uang. Nah itu ternyata difitnah juga. Ya silakan. Semoga kalian sholat, kalian infak, sedekah, segala macam, ngaji. Semua amal ibadah kalian pindah kepada Eli Daneti dan Egy Sujana. Kami hanya senyum dan tepuk tangan untuk apa yang kalian lakukan. Silakan negatif terhadap kami, Allah lebih tahu, ya. Siapa kalian, siapa kita, ya. Jadi jangan merendahkan. Tapi kalau sudah batasnya, cari kalian ya.